يعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Yang artinya Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, mengatakan kami telah menjadi muslim, mengatakan kami adalah hamba Allah, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak lagi diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, padahal kami telah menguji orang sebelum mereka. Bilal diuji, kemudian Zinnairah diuji, keluarga Yasir diuji, Yahya alaihissalam diuji, Zakaria alaihissalam diuji, Ayyub alaihissalam diuji, Musa alaihissalam diuji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan berbagai macam ujian. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaku, sehingga Allah akan lihat siapa di antara mereka yang jujur ucapan kami berimannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah juga akan mengetahui siapa yang berdusta. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian adalah sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita, sunnatullah. Seseorang ada yang diuji karena Allah ingin menghapuskan dosanya, karena Allah ingin mengangkat derajatnya, maka ujian ini menjadi sesuatu yang baik bagi dia. Tetapi ada juga orang yang diuji, diberi musibah karena Allah ingin menghukumnya, maka ujian atau musibah ini adalah sesuatu yang buruk bagi dia. Sehingga ketika kita sudah banyak beramal solih, jangan sampai kita salah faham lalu kita mengatakan, kenapa Allah masih menguji saya? Kenapa Allah masih memberikan saya musibah? Kenapa Allah masih memberikan saya kesulitan? Apalagi yang kurang dari saya? Padahal orang-orang sebelum kita jauh lebih soleh dari kita, jauh lebih istimewa dari kita, dan bahkan di antara mereka ada kekasih Allah yaitu Rasulullah. Ternyata mereka pun mengalami ujian yang jauh lebih berat daripada apa yang kita alami. Jadi ujian itu adalah sunnatullah untuk menggugurkan dosa, untuk mengangkat derajat. Coba kita renungkan bagaimana ilustrasi atau analogi ketika seseorang punya penyakit di tubuhnya, punya kanker, punya tumor, punya luka, punya sesuatu yang tidak baik di dalam tubuhnya. Lalu kemudian dia datang ke dokter, dia minta, dokter obati saya. Dokter saya ingin sembuh, dokter saya ingin bisa nyaman, tenang, gak kesakitan lagi. Lalu dia pasrah dengan keputusan dokter. Dokter mendiagnosa penyakitnya, kemudian setelah semua proses itu selesai, dokter mengatakan, ibu bapak harus dibedah, penyakitnya harus diangkat, yang sudah gak bisa lagi dipertahankan harus diamputasi. Mungkin sedikit ibu akan kekurangan, mungkin ada bagian organ tubuh yang diambil, tetapi setelahnya ibu bapak akan mengalami kehidupan yang lebih baik, tidak kesakitan, mulai bisa beraktivitas normal. Bagaimana pendapat bapak ibu? Pasti pasien itu akan mengatakan, dokter, lakukan apa yang menurut dokter baik. Yang penting saya ingin hidup dan saya ingin bermanfaat, saya ingin mandiri, saya tidak ingin menyusahkan orang lain. Akhirnya kita masuk ke ruang bedah, operasi berjalan, salah satu organ kita diambil, penyakitnya diangkat, sehingga kita akan mengalami fase pengobatan dan pemulihan selama beberapa hari sampai beberapa minggu. Setelah semuanya berlalu, maka kita akan mengatakan terima kasih dokter. Bahkan kita rela bayar berapapun kepada dokter itu ketika dia mampu mengangkat penyakit kita. Lalu kenapa kita mengeluh kepada Allah ketika Allah ingin mengangkat penyakit dosa-dosa kita di masa lalu, penyakit yang ada di hati kita? Mungkin dengan sedikit rasa yang tidak nyaman, seperti dokter mengangkat penyakit itu dengan bedah, dengan operasi. Mungkin tidak nyaman, kita akan mengalami rasa sakit sedikit, tapi itu jauh lebih baik daripada rasa sakit yang berlarut-larut. Maka analogi tersebut harusnya menjadi sebuah renungan buat kita. Tidak semua ujian itu buruk. Banyak ujian dari Allah itu adalah justru kebaikan untuk menghilangkan penyakit-penyakit dari kehidupan kita, untuk menghapus dosa-dosa kita, sehingga setelah itu Allah akan berikan kenikmatan dan kenyamanan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum.